Halo teman-teman, bertemu lagi di channel sekolah-dasar.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian untuk kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Langsung saja kita mulai soal yang pertama, yaitu soal muatan PPKN KD 3.3. Nomor 1. Perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab ... A. Masyarakat desa. B. Masyarakat di daerah. C. Golongan tertentu. D. Seluruh bangsa Indonesia. Jawabannya yang benar adalah D. Seluruh bangsa Indonesia. Nomor 2. Pernyataan di bawah ini merupakan sikap menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya di lingkungan sekitar adalah A. Berteman baik walaupun berbeda suku. B. Memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah asal. C. Hanya mempelajari kesenian daerahnya sendiri. D. Berdiam diri di rumah ketika ada kerja bakti di lingkungan. Sikap menerima keberagaman ini ditunjukkan oleh jawabannya adalah A. Berteman baik walaupun berbeda suku. Soal nomor 3. Berikut ini adalah kegiatan negatif yang perlu kita jauhi sebagai seorang siswa. Adalah A. Mengikuti perlombaan olahraga. B. Berlatih pencaksilat. C. Merokok dan minum minuman keras. D. Bergabung dalam Palang Merah Remaja. Jawabannya ya, C. Merokok dan minum minuman keras. Nomor 4. Sikap seorang siswa yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila seperti A. Mau bergotong royong, suka bermusyawarah dan menjaga persatuan. B. Suka berkelahi, suka berkompetisi, dan suka bolos sekolah. C. Suka pilih-pilih teman dan acuh kepada orang lain. D. Tidak menghormati guru. Sikap yang sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu sikap ya, jawabannya A. Mau bergotong royong, suka bermusyawarah, dan menjaga persatuan. Soal nomor 5. Sikap dan perilaku mau menerima perbedaan dan saling menghargai pendapat adalah pengertian dari A. Acuh tak acuh. B. Toleransi. C. Sombong. D. Jujur. Jawabannya menerima perbedaan dan saling menghargai itu pengertian dari B. Toleransi. Kita lanjutkan soal nomor 6. Sikap yang wajib diteladani dari para pahlawan kecuali A. Rela berkorban. B. Pemberani. C. Berjiwa besar. D. Tinggi hati. Jawabannya kecuali D. Tinggi hati. Soal nomor 7. Berikut ini contoh sikap cinta tanah air adalah A. Melestarikan budaya asing. B. Lebih tertarik membeli produk luar negeri. C. Melestarikan budaya daerah.
D. Lebih suka meniru budaya dari negara tetangga. Jawabannya cinta tanah air. Berarti jawabannya adalah C. Melestarikan budaya daerah. Kita lanjutkan soal muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Nomor 8. Surat yang berisi tentang pemberitahuan ataupun ajakan kepada orang lain untuk menghadiri suatu acara disebut A. Surat penawaran, B. Surat permintaan, C. Surat undangan, D. Surat panggilan. Menghadiri suatu acara, berarti ini adalah surat. Jawabannya ya, C. Surat undangan. Nomor 9. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Wali Murid kami ucapkan terima kasih. Kalimat di atas termasuk bagian dari A. Kop surat, B. Penutup surat, C. Isi surat, D. Pembuka surat. Jawabannya terima kasih. Misalnya di akhir. Berarti jawabannya adalah B. Penutup surat. Nomor 10. Kalimat pada surat undangan harus A. Efektif, B. Indah, C. Menarik, D. Efisien. 10 jawabannya ya, A. Efektif. Kita lanjutkan soal nomor 11. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi atau kedinasan disebut A. Undangan tidak resmi, B. Undangan setengah resmi, C. Undangan resmi, D. Undangan individu. Jawabannya C. Undangan resmi. Karena dari sebuah instansi atau organisasi ini undangan resmi. Nomor 12. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat di atas adalah A. Titik, B. Koma, C. Seru, D. Tanya. Jawabannya ya, A. Titik. 13. Undangan perayaan ulang tahun termasuk undangan titik-titik. A. Undangan tidak resmi, B. Undangan setengah resmi, C. Undangan resmi, D. Undangan individu. Jawabannya adalah A. Undangan tidak resmi. Nomor 14. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat yang tepat adalah A. Klaten, garis miring 16 April 2020, B. Klaten, titik koma 16 April 2020, C. Klaten, titik 2 16 April 2020, D. Klaten, koma 16 April 2020. Jawabannya yang tepat adalah ya, D. Klaten, 16 April 2020. Kita lanjutkan soal muatan IPA KD 3.7 nomor 15. Perubahan wujud benda padat menjadi gas dinamakan A. Menguap, B. Menyublim, C. Mengembun, D. Mengkristal. Jawabannya yang tepat adalah padat menjadi
gas. Berarti adalah menyublim. Nomor 16. Peristiwa berikut ini yang termasuk peristiwa menyublim adalah A. Pembuatan garam ditambah garam dari air laut. B. Kapur barus yang lama-lama habis di dalam lemari. C. Lilin yang meleleh karena terkena nyala api. D. Air yang mendidih ketika dipanaskan. Peristiwa menyublim itu dari padat menjadi gas. Jawabannya yang benar adalah B. Kapur barus yang lama-lama menjadi habis di dalam lemari. Pembuatan garam ditambah, ini penguapan. Lilin yang meleleh, ini mencair. D. Air yang mendidih, ini menguap. Nomor 17. Pengkristalan adalah perubahan benda dari A. Gas menjadi cair. B. Cair menjadi padat. C. Gas menjadi padat. D. Padat menjadi cair. Jawabannya yang benar adalah pengkristalan. Ya. C. Gas menjadi padat. Kita lanjutkan soal nomor 18. Proses penyubliman terjadi karena adanya pengaruh dari A. Kalor, B. Dingin, C. Iklim, D. Cuaca. Jawabannya yang tepat adalah ya, A. Kalor. Nomor 19. Di pagi hari seringkali kita melihat ada titik-titik air di dedaunan ataupun di jendela. Peristiwa yang terjadi adalah A. Mencair, B. Membeku, C. Menguap, D. Mengembun. Jawabannya yang tepat adalah D. Mengembun. Nomor 20. Benda cair dapat berubah menjadi padat jika A. Didinginkan, B. Dipanaskan, D. Didiamkan, C. Dipindahkan. Cair berubah menjadi padat. Jawabannya A. Didinginkan. Nomor 21. Proses pembuatan garam dari air laut dengan memanfaatkan peristiwa perubahan wujud berupa A. Mengembun, B. Mencair, C. Menguap, D. Mengkristal. Jawabannya yang tepat adalah D. Mengkristal. Sekarang kita lanjutkan muatan IPS KD 3.4. Nomor 22. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karangan A. Empu Sendok, B. Empu Tantular, C. Empu Gandring, D. Empu Panuluk. Jawabannya adalah B. Empu Tantular. Nomor 23. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu A. Panca berarti 5 dan sila berarti negara. B. Panca berarti negara dan sila berarti merdeka. C. Panca berarti 5, D. Dan sila berarti dasar. D. Panca berarti dasar dan sila berarti peraturan. Jawabannya C.
Panca berarti 5, sila berarti dasar. Nomor 24. Salah satu cara sebagai seorang siswa dalam mengisi kemerdekaan Indonesia adalah A. Belajar yang rajin, B. Bermain game, C. Melawan penjajah, D. Bermalas-malasan. Ya, jawabannya yang tepat adalah A. Belajar yang rajin. 25. Sidang BPU PKI yang pertama membahas tentang A. Perlawanan terhadap penjajah, B. Alat kelengkapan negara, C. Rumusan dasar negara, D. Presiden dan Wakil Presiden. Jawabannya C. Rumusan dasar negara. Kita lanjutkan soal nomor 26. Rumusan Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya ya, D4. Nomor 27. 5 dasar negara usulan Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Internasionalisme, berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. B. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. C. Berkebangsaan, berkemanusiaan, berketuhanan, berkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. D. Ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial. Jawabannya adalah A. Internasionalisme, berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 28. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 2 Juni, C. 1 Juli, D. 2 Juli. Jawabannya yang tepat adalah ya, A. 1 Juni. Kita lanjutkan soal muatan SPDP KD 3.4 nomor 29. Seni kriya disebut juga sebagai seni kerajinan tangan. Contoh hasil dari seni kriya antara lain adalah A. Lukisan gunung dan lukisan laut, B. Patung dan boneka, C. Kain tenun dan lukisan hewan, D. Kain batik dan anyaman rotan. Jawabannya adalah ya, D. Kain batik dan anyaman rotan. Soal nomor 30. Yang tidak termasuk seni rupa daerah adalah A. Seni kriya, B. Seni drama, C. Seni lukis, D. Seni patung. Yang tidak termasuk adalah ya, B. Seni drama. Nomor 31. Seni membentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras disebut A. Seni kriya, B. Seni tari, C. Seni lukis, D. Seni patung. Jawabannya seni patung. Nomor 32. Berikut ini fungsi dari seni kriya kecuali A. Hiasan atau dekorasi, B. Benda
siap pakai, C. alat permainan, D. untuk percobaan. Jawabannya adalah D. untuk percobaan. Nomor 33. Seni ukiran Jepara berhubungan dengan agama Islam banyak menggunakan motif A. hewan, B. tumbuhan, C. manusia, D. abstrak. Jawabannya B. tumbuhan. 34. Yang termasuk dalam karya seni kriya adalah A. patung, B. lukisan kaca, C. songket, D. karya tari. Jawabannya adalah C. songket. Nomor 35. Karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi merupakan ciri dari karya seni rupa dua dimensi. Berikut yang merupakan karya seni dua dimensi adalah A. keramik, B. patung, C. kain batik, D. ukiran kayu. Jawabannya iya, C. kain batik. Demikian pembahasan soal kelas 5, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu.